Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa 'an'im 'ala 'abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas rahmat-Nya. Allah kembali mengizinkan kita untuk hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kembali perintah kewajiban ibadah syiyam, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita tentang 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, turunnya kewajiban ibadah puasa bagi orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami dari ayat ini bahwa ternyata ibadah puasa itu adalah kewajiban ataupun syariat yang memang sebelumnya sudah ada. Artinya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian yang ketiga, tentu disyariatkannya ibadah puasa ini dengan satu tujuan besar, yaitu agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa syariat itu diwajibkan? Tiada lain dalam rangka untuk supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kenapa menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Agar supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain bahwa ternyata untuk mendapatkan cinta Allah itu sangat simpel. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah. Yuhibbukumullah, dijamin Allah akan mencintai kalian. Kalau misalnya kita mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah sesimpel itu untuk mendapatkan cinta Allah? Ya, sesimpel itu.
Cukup kita mengikuti panduan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hadirin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan kita inginnya sok pinter, inginnya sok tahu, ya. Inginnya kemudian berkreasi dalam membuat syariat, inginnya neko-neko, inginnya macam-macam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, cukup ikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Ya. Cuman hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata memang faktanya tidak sesimpel itu. Ya. Tidak kemudian kita ternyata mudah untuk mencintai, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangankan kita mengikuti semua aturan ataupun panduan hidup baginda Rasulullah SAW, kadang kita mengenal sosok Rasul pun masih kurang tahu ataupun masih banyak kekurangan. Ya. Untuk mengenal Rasul secara baik pun masih banyak yang belum kita tahu. Ya. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan bagimu dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita mau betul-betul mengikuti panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus paham betul siapa itu Rasul, siapa yang kita cintai, siapa yang kita ikuti. Misalnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ditanya kamu kenal si fulan atau si Ahmad misalnya, maka orang itu akan mungkin misalnya menjawab, ya tentu saya kenal banget sama si Ahmad, itu teman saya, teman dekat saya. Kalau bahasa keren sekarang ada bahasa gaulnya teman besti saya katanya. Apa itu besti nggak tahu, ya. Akhirnya saking dekatnya dia bisa menjawab dengan jawaban itu otomatis karena dia betul-betul mengenal si Ahmad. Kalau dia tidak mengenal si Ahmad, dia gak akan mengatakan seperti itu. Kemudian jika ditanya, kamu tahu kesukaannya si Ahmad? Tahu. Kamu tahu bagaimana dia tidurnya? Tahu, dia suka ngorok misalnya. Sampai sedetail itu, berarti dia betul-betul teman dekatnya. Berarti dia betul-betul sangat dekat dengan si Ahmad. Tetapi kalau misalnya kita tanya apa kesukaan si Ahmad, nggak tahu. Dia hobinya apa? Nggak tahu. Berarti dia tidak jujur mengatakan bahwa dia teman dekatnya Ahmad ataupun orang yang dicintainya. Ya. Demikian juga kita selaku orang beriman. Jangan-jangan kita mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW, patuh kepada Rasulullah SAW, setia kepada Rasulullah SAW, tetapi ketika ditanya tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kehidupannya, banyak yang kita tidak tahu. Ya, ditanya berapa putra putri Nabi Muhammad SAW, nggak tahu. Berapa istri Rasul, nggak tahu. Ya. Apa kesukaan Rasul, nggak tahu. Berarti masih banyak kekurangan kita dalam memahami pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangankan kita mau mengikuti Rasul, jangankan kita mau mencontoh Rasul secara baik dan benar, kalau ternyata kita masih jauh mengenal, ya, dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasul. Dan itu artinya bahwa kita harus mempelajari pribadi Rasulullah SAW secara baik dan benar. Ya. Sampai kapan kita mempelajari Rasul SAW, pribadi Rasulullah SAW, ataupun ini dikenal dengan sirah, ya. Sampai kapan? Ya sampai kita betul-betul memahami dan mengenal pribadi Rasulullah SAW, melebihi kenalnya kita kepada keluarga kita, kenalnya kita kepada anak istri kita. Ya, bahkan kenalnya kita kepada diri kita sendiri. Baru itu dikatakan betul-betul mencintai Rasulullah SAW dan dekat dengan Rasulullah SAW. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah salah satu peristiwa terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Hisham, ya, kunna ma'an Nabi SAW, pada suatu hari saya bersama Nabi Muhammad SAW.
wa huwa akhidun biyadi Umar. Kemudian tiba-tiba Rasul menggandeng tangan Umar, maka Umar pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali dari diriku. Apa jawaban Rasulullah SAW? La ya Umar, engkau belum cukup wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar pun mengatakan, fa wallahi al-an fa anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu sekarang juga, detik ini pun pula, saya mengatakan kepada Anda bahwa engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada diriku. Maka apa jawaban Rasul? Al-ana ya Umar, sekarang engkau sudah benar wahai Umar. Sebegitu tingginya dan sebegitu besarnya kecintaan Umar kepada sosok Rasulullah SAW. Dan itu juga merupakan tuntutan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW untuk mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada diri kita sendiri bahkan. Ya, seorang ayah tentu sangat mengetahui kesukaan anaknya. Seorang istri ataupun seorang suami tentu sangat mengetahui masing-masing sifat ataupun karakter, ya. Seorang anak juga mungkin mengetahui apa yang disukai oleh orang tuanya. Maka kita selaku orang beriman tentunya harus melebihi itu dalam mengenal Rasulullah SAW. Maka itu baru dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagian mengatakan dalam mempelajari sirah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya, ada tiga hal. Yang pertama sirah, yaitu perjalanan seri kehidupan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW berkeluarga, bagaimana Rasulullah SAW berjihad, bagaimana Rasulullah SAW bertetangga, bagaimana Rasulullah menjadi politikus yang ulung, bagaimana menjadi komandan yang tangguh. Ya. Semua ada dalam kehidupan Rasulullah SAW dan itu dibahas dalam kitab-kitab sirah. Ada juga poin yang kedua, para ulama yang kemudian menjelaskan sosok Rasulullah SAW secara detail, secara zahirnya. Bagaimana Rasulullah SAW penampilannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana sendalnya, semua dibahas oleh para ulama dalam sebuah kitab atau beberapa kitab. Di antaranya Syama'il Muhammadiyah. Dan yang jarang dibahas adalah bagaimana tentang sarirah Rasulullah SAW. Jadi ada sirah, ada surah, ada sarirah yang ketiga. Sarirah ini adalah berkaitan dengan apa yang disembunyikan dalam pribadi Rasulullah SAW. Artinya bagaimana Rasulullah SAW mempunyai perasaan. Memang tidak mudah untuk memahami perasaan Rasulullah SAW, tetapi ada yang bisa kita ketahui dengan mempelajari dan mengkaji. Ya, sehingga kita bisa mengenal apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, apa yang membuat Rasulullah marah, apa yang membuat Rasulullah senang. Itu kan semua bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan itu semua berkaitan dengan sarirah, perasaan Rasulullah SAW. Maka seseorang yang kemudian mempelajari sirah, kalau tidak sampai mendalam kepada sarirah, bisa dikatakan belum cukup. Ya. Karena berapa banyak ternyata orang yang hari ini kemudian mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetapi semakin streng misalnya, semakin galak, semakin merasa benar, merasa paling benar, yang lainnya salah, sehingga nyalah-nyalahin orang misalnya. Itu bisa jadi karena dia memahami sirah, memahami sunnah, tetapi tidak memahami sarirah. Sarirah artinya bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara lembut, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kalimat-kalimat hadisnya secara sejuk, ya, secara kemudian membuat hati orang terkesima.
Hari ini kita menyampaikan hadis, mungkin sebagian orang ada yang gedek, yang nggak suka. Padahal hadisnya sama, teksnya sama, yang dijawabkan oleh Rasulullah, bahkan mutawatir derajatnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak memahami bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, tidak memahami bagaimana Rasulullah memahami hadis itu dengan baik dan benar. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari terus kita pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai seperti apa, tujuannya apa, targetnya apa, goalnya apa. Goalnya adalah sampai kita betul-betul mampu mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, bahkan kepada diri kita masing-masing. Karena itulah tuntutan iman. Sampai seperti itu baru kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka engkau pasti akan mendapatkan cinta Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan, bulan Ramadan yang hari ini sudah sekitar 1 minggu ya, sudah kita lewati. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin mampu untuk mengendalikan diri kita, jiwa kita. Karena Ramadan sejatinya mengajarkan kepada kita keikhlasan, ya, keikhlasan bagaimana kita betul-betul berpuasa, menunaikan ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azzi bihi fa innahu li wa ana azzi bihi. Tidak ada yang bisa melampaui keikhlasan ya daripada orang-orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu betul-betul dia akan melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah karena iman dan ihtisab, ikhlas, betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Ramadan kali ini juga semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena semua petunjuk ibadah siam ini tidak akan bisa sempurna kita tunaikan dengan baik kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi hadirin semua. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.